Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam Tausiah Sore, kajian kitab Tafsir Riyadhus Shalihin bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Soleh, edisi hari Jumat di tanggal 19 Juli 2019. Tema kita di sore hari ini, ikhwan dan akhwat, yaitu tentang adab bepergian, gitu ya Ustadz ya? Nah. Dan kami ingin menyapa terlebih dahulu para pendengar kami yang ada di Jabodetabek, kemudian di Sukabumi, Batam, Semarang, Magelang, Palembang, Pontianak, Bondowoso, dan juga di Banyuwangi. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Soleh. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan, kaum muslimin, akhwat, kaum muslimat, pendengar Radio Silaturahim serta pemirsa Rasil Visual dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali walau lewat udara untuk mengkaji syarah kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adab bepergian, ya. Yang mana ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan, karena sekali lagi bahwa di dalam Islam segala permasalahan itu ternyata telah diajarkan, gitu ya, diingatkan baik secara global maupun secara detail. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah adab bepergian. Baik, untuk tidak memperpanjang percakapan, mari kita mulai saja kepada hadis pertama dalam bab ini, atau hadis ke-959 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza safartum fil khisbi fa'atu al-ibila hadzaha minal ard wa idza safartum fil hadb fa'asri'u 'alaiha as-sayra wa badiru biha nikyaha wa idza arrastum fajtanibut tariq fa innaha turuqud dawab wa ma'wal hawami bil lail. Hadza haditsun rahu Muslim, yang artinya kurang lebih, jika kalian bepergian melalui tempat yang subur, maka berilah unta haknya dari bumi. Dan jika kalian bepergian melalui tempat yang tandus, maka percepatlah binatang-binatang itu untuk segera dapat sampai di tempat tujuannya sebelum kehabisan sumsumnya. Jika kalian bermalam di jalanan, maka jangan sekali-kali menempati tempat lalu lintas, karena tempat-tempat tersebut menjadi jalannya berbagai macam binatang dan juga tempat tinggalnya binatang-binatang yang merayap di waktu malam. Hadza haditsun rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Ikhwan pendengar Radio Silaturahim serta pemirsa Rasil Visual, menarik untuk kita kaji karena ini jelas menunjukkan tuntunan terhadap umat Islam yang mana alat transportasinya masih menggunakan binatang. Namun dapat kita lihat dari sisi konteksnya, sekali lagi, meskipun ini petunjuk Nabi 14 abad yang lalu atau 15 abad yang lalu, menggambarkan tentang alat transportasi binatang, dalam hal ini bisa unta, bisa kuda. Namun kemudian bagaimana bisa dipahami ketika kendaraannya sekarang sudah serba
otomatis. Nah, maka dapat dipahami ya. Jadi hadis ini sangat jelas. Jika kita masih menggunakan binatang berarti memang kalau di tempat yang subur biarkanlah binatang itu juga menikmati perjalanannya. Kemudian berilah haknya, artinya ketika di padang rumput ambil rumputnya kasih makan dulu dan macam-macam. Tetapi di tempat yang tandus kendaraan ini yang dalam hal ini adalah binatang tadi agar dipercepat untuk sampai ke satu tempat yang mana bisa lebih nyaman. Saya kira kontekstualnya ini dapat dipahami juga. Jadi kalau mobil di daerah yang banyak pom bensin begitu kurang lebih ya, kalau ini atau bengkel, maka saya kira biarkan servis dulu perjalanan jauh. Gitu, isi dulu bensin begitu kurang lebih ya. Tapi kalau jauh kemana-mana, maka kalau bisa segera merapat ke daerah-daerah yang mungkin ya segala keperluan jika terjadi sesuatu bisa teratasi. Nah, kalaupun kita bermalam, tadi kalau dari sisi ini kan ilustrasinya jauh dari mana-mana. Jangan di tempat-tempat yang dipakai jalan lalu lalang. Karena di situ binatang-binatang lewat di situ dan dinyatakan oleh hadis ini tempat bermalamnya binatang-binatang merayap. Gitu ya, di jalan-jalan yang sering dipakai lalu lintas. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Kalau bermalam berarti carilah penginapan-penginapan yang madai, begitu kurang lebih ya. Jangan bermalam di tempat yang dimungkinkan. Jadi misalnya di pinggir jalan, baik itu di jalan tol atau di mana, di jalan itu kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Karena namanya jalan ya ada rumus kalau speed tinggi kita bisa nabrak, tapi kalau speed rendah kita bisa ditabrak. Nah, begitu juga ketika misalnya bermalam ngantuk, cari rest area gitu ya, jangan di pinggir jalan. Nah, begitu kurang lebih konteks kekiniannya seperti itu. Sehingga hadis ini dapat dipahami dan diamalkan ya. Jadi sekali lagi ayat ini berbicara tentang tempat tadi diilustrasikan tempat yang ditumbuhi semak belukar. Kemudian bisa berarti juga tempat-tempat yang subur, tapi juga ada tempat-tempat yang gersang. Nah, saya kira ini bisa dipahami konteks kekiniannya sebagaimana tadi dijelaskan ya. Jadi kalau kita menggunakannya, apalagi menggunakan sepeda motor, misalnya ada rombongan kita, kalau bisa kan ada adab-adab yang harus diperhatikan juga sama gitu ya. Kalau kita bawa mobil seperti itu juga. Jadi kalau ada pom bensin, jadi jangan nunggu lagi pom bensin lain, kalau memang harus segera isi gitu ya. Oke, itu kurang lebih. Tetapi mutiaranya nanti dari mutiaranya dapat kita lihat apa sih sesungguhnya pesan hadis ini sehingga kita bisa dimaknai dan diaplikasikan pada zaman now ya. Jadi pertama, berbelas kasih terhadap binatang dengan memberinya hak dari tempat gembala ketika ia melihat dan melewati padang rumput, dan jangan memperlama waktu di tempat yang ia tidak bisa mendapatkan haknya dari tempat gembala. Ini sekali lagi kalau binatang. Kita juga memang harus berbelas kasihan kepada mobil kita. Bagaimana kita cara berbelas kasihannya? Kalau unta dikasih makan. Berbelas kasihan kepada kendaraan kita pun salah satunya dirawat. Maintenance-nya dipenuhi gitu loh. Ya, ketika olinya harus sudah ganti-ganti, ketika bautnya harus dikencangkan, ketika ada satu kerusakan cepat diperbaiki. Ketika misalnya bensinnya sudah harus diisi, jangan nunggu sampai kosong. Apalagi nanti kalau mobil-mobil yang solar kan bisa bahaya itu. Kalau kehabisan solar, baik solar maupun biosolar, maka itu akan sulit kembali untuk bisa bangkitnya mobil tersebut ya. Kalau bensin sih masih ini ya, pengalaman-pengalaman dari para supir yang membawa kendaraan itu begitu. Nah, maka oleh sebab itu hadis ini jangan dianggap tidak relevan. Maka dari sisi kontekstualnya dapat kita jadikan hadis ini sebagai pegangan, gitu, sebagai petunjuk. Kemudian juga perintah menjauhi tempat-tempat yang tak bertuan dan tempat yang beresiko jika dijadikan tempat bermalam. Nah, ini juga bukan hanya ketika kita membawa kendaraan, jadi kalau harus bermalam jauh ke sana kemari, carilah tempat-tempat yang bisa dianggap oleh kita aman, gitu kan. Begitu juga dalam bepergian, misalnya hiking, ya sama bepergian juga. Kemudian banyaklah rombongan-rombongan pencinta alam itu sama, mereka kan juga dibekali ya bagaimana untuk keamanan bermalam di hutan misalnya. Nah, jadi intinya adalah
Jauhi tempat-tempat yang tak bertuan, artinya pertama memang tak bertuan dan tempat yang berisiko jika dia tempat bermalam, ya. Nah, saya kira ini juga kan tidak bertentangan dengan para para pejalan kaki atau disebutnya ya orang-orang yang senang hiking gitu ya, termasuk juga mendaki gunung gitu ya. Mendaki gunung itu ada yang memang melalui hutan, tetapi juga ada yang melewati jalan-jalan atau tempat-tempat yang memang bebatuan ya, bahkan mungkin es. Nah, dari sini dapat kita lihat ya. Jadi ternyata perjalanan-perjalanan itu ada hal yang harus diperhitungkan. Itu intinya. Bahwa kemudian zaman Nabi dengan zaman kita sekarang sudah berbeda. Atau kita sebagai orang Islam yang tinggalnya di tempat yang berbeda seperti di Jazirah Arab. Maka dapat dilihat dari sisi konteksnya. Ya. Kemudian hadis kedua dalam bab ini ya, atau 963. Jadi tidak diloncat karena dianggap hadis yang dianggap sama. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi safarin fa'arsa bilailin iltaja'a ala yaminihi wa idza arsa qubaila subhi nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffihi, rawahu Muslim. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bepergian lalu menginap di waktu malam, beliau berbaring pada sebelah kanan tubuhnya. Jadi kalau menginap itu sebelah kanan tubuhnya berarti menghadap ke kanannya, bagian kanannya sebagai tempat tumpuan. Dan jika tidur pada waktu menjelang subuh, beliau menegakkan lengannya dan meletakkan kepalanya di atas telapak tangannya itu. Jadi ilustrasinya mungkin tetap seperti tadi juga. Kalau tadi langsung ketika kalau tidur itu artinya tidak ada bagian tubuh yang menyangga gitu kan atau menjadi. Tapi kalau kemudian menjelang subuh itu tangannya ditegakkan, lengannya ditegakkan. Kepalanya kemudian diletakkan di telapak tangannya dengan harapan itu jelas kalau supaya tidak bisa nyenyak, karena tidak mungkin bisa tidurnya kalau kondisinya semacam itu. Kalau tadi kan tidak, jadi si kepalanya kalau tidur itu sejajar gitu ya. Tapi kalau kemudian di sini dikatakan bahwa menjelang subuh itu, jadi kalau diilustrasikan seperti ini mungkin. Nah, jadi ke kanan tapi kemudian kepalanya ditahan oleh bagian telapak tangannya. Ditopang. Jadi kalaupun tidur itu mau tidur tidak mungkin karena keburu bisa jadi karena biasanya kalau orang ngantuk tidur itu mesti akan berubah posisi ya. Nah, dari hadis ini kemudian para ulama berkata beliau menegakkan lengannya agar tidak larut dalam tidurnya hingga terlambat bangun untuk sholat subuh hingga melewatkan waktunya atau melewatkan awal waktunya. Jadi memang itu maksudnya. Nah, dari hadis ini dapat kita lihat anjuran tidur dengan berbaring pada sisi kanan tubuh karena kemuliaannya dan menjaga waktu sholat jika seseorang perlu tidur sebelumnya gitu ya. Ini meskipun kita bicara tentang ada bepergian disinggung tentang tidur gitu kan. Nah, karena tidur ini juga tetap baik tidur di rumah. Kalau kita kan seringkali kalau memang nyaman tidurnya maka mau menjelang subuh begitu saja sama, tidak ada bedanya. Padahal kalau Nabi itu ada tujuannya. Kan ini supaya tidur. Jadi kemudian kenapa Nabi ada riwayat-riwayat sampai kepada kita tidurnya pakai pelepah kurma gitu kan. Subhanallah. Ternyata tujuannya agar tidak nyenyak tidurnya. Nah, kalau kita kan justru ya supaya bisa tidur nyenyak. Diapalah ininya tidurnya gitu kan. Kasurnya terus selimutnya diapain supaya bisa tidur nyenyak. Tapi Nabi justru maksudnya supaya bisa bersegera bangun sholat malam atau sholat tahajud. Itulah bedanya Rasulullah dan orang-orang yang mencintai dunia gitu ya, bedanya di situ. Kalau Rasul ingin senantiasa bangun malam bermunajat kepada Allah, tapi para pencinta dunia justru ingin menikmati dunia gitu. Itu bedanya sekali lagi. Nah, kemudian dari hadis ini juga dapat dilihat boleh tidur sebelum masuk waktu sholat dan tidak boleh tidur sesudahnya jika tidak yakin bangun sebelum waktu habis kecuali tertidur. Ya, jadi kalau sudah masuk waktu ya jangan coba-coba tiduran.
gitu kan, kalau sudah masuk waktu. Tapi kalau sebelum waktu seperti tadi boleh, tapi kalau bisa tidurnya yang tidak akan mengakibatkan nyenyak gitu ya. Ini baik. Kemudian hadis ketiga dalam bab ini, an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum biduljah fa innal arda tutwa bil laili, rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hendaklah kalian bepergian di waktu malam, karena sesungguhnya bumi itu dilipat di waktu malam. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan. Sekali lagi ikhwan, jadi ini mesti ada alasannya kenapa kemudian Nabi mengatakan seperti itu. Karena kata pensyarah, anjuran berjalan di malam hari khususnya di akhir malam jika lebih mendorong untuk bersemangat menempuh jarak yang jauh. Kalau dalam bahasa kita hari ini, ya kalau saya lihat dikit, yang dimaksud dengan dilipatkan apa tadi di waktu malam bumi ini, maka saya pernah mengukur jika saya bepergian di waktu siang dengan bepergian di waktu malam, maka saya lebih memilih waktu malam. Kenapa? Kalau tadi dikatakan karena apa namanya, bahwa pada waktu malam lah dilipat. Ya, dilipat dunia ini, maka maksudnya tadi ada semangat untuk ini. Kalau bahasa kita hari ini, bepergian di waktu malam dapat dimaknai karena jalanan sudah tidak macet, gitu kan? Itu. Kemudian sekarang itu lebih nyaman tuh justru seperti itu, kecuali daerah-daerah yang memang sangat menyeramkan dalam pengertian tidak aman. Nah, gitu ya. Tetapi juga meskipun daerah tidak aman, baik siang hari maupun ini sekarang sama. Malam hari juga sekarang terangnya hampir sama karena lampu-lampu juga ini. Tetapi sekali lagi tadi, orang misalnya menempuh perjalanan di siang hari bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Tapi kalau menempuh di malam hari cukup 35 menit. Gitu kan, berapa tuh selisih waktu ya. Dan saya mengalami itu, bepergian malam dengan bepergian siang dengan hitungan-hitungan seperti itu ya. Jadi kemudian lebih suka pulangnya jadi malam gitu kan, bukan hanya karena banyak pekerjaan yang harus dituntaskan juga, tetapi juga tadi karena pulang misalnya jam 5-an itu adalah jam macet-macetnya gitu, apalagi Cibubur ya. Cibubur, Cileunsi, Bogor sama gitu. Nah, maka oleh sebab itu di sini dapat dipahami bahwa yang dimaksud fa innal arda tutwa bilail, dilipat gitu aja, bukan ilustrasi, ini kiasan gitu ya. Bukan pengertian memang dunianya dilipat gitu ya, tetapi tadi seakan-akan dilipat. Tadinya yang jaraknya terasa jauh, nah sekarang itu bisa ditempuh dengan lebih cepat, itu maksudnya ya. Ini saya kira para ikhwan sekalian, pendengar Radio Silaturahim serta pemirsa Rasil TV di Rasil Visual dimanapun berada, 3 hadis yang berbicara tentang tentang adab bepergian. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, wallahu a'lam bis-shawab. Dan berarti kita sudah nanti jeda lagi. Nanti cukup dulu aja. Cukup dulu. Kalau ini kita lanjutkan. Baik, kalau Ustaz. tidak ada yang harus dibahas. Baik ya. Baik ikhwan dan akhwat, demikian tadi adab bepergian yang telah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Soleh di sore hari ini dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Seperti biasa kami akan jeda sejenak. Setelah itu kami akan kembali ke ruang dengar Anda. Silahkan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda. Cukup kirimkan ke kami di nomor WhatsApp 08 111 999 720 atau telepon interaktif 021 845 1512. Kita ke pertanyaan pertama Pak Ustadz. Baik. Pertanyaan dari hamba Allah di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, saya ingin bertanya tentang menjamak atau mengqashar sholat dalam perjalanan. Itu saja Ustaz. Nah, menjamak dan mengqashar salat dalam perjalanan, jelas bahwa tidak mengapa Anda mengqashar ketika Anda bepergian. Kedua, menjamak ya. Pertama, jamak dan qashar. Saya bahas dulu menjamaknya. Ya, menjamak. Dari beberapa literatur hadis yang kita dapatkan dalam fikih-fikih juga, kitab-kitab fikih maksud saya, bahwa jika kita bepergian ya, misalnya belum masuk waktu zuhur gitu ya.
Jadi bepergiannya misalnya jam 11 dan diduga sampai tujuan itu waktu asar. Maka Anda boleh berangkat ya pada jam 11 itu, sampai di sana baru Anda menarik zuhur ke asar yang disebut dengan jamak takhir, gitu ya, jamak takhir. Nah, maka zuhur dilakukan setelah kepada tujuan itu ya. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu adalah jamak dan qasar. Aturan dasarnya nanti setelah sampai di tujuan, belum kembali ke rumah, kita punya haknya adalah mengqasar. Gitu ya. Kecuali jika pekerjaan di tempat tersebut, karena memang biasanya bepergian itu karena tujuan pekerjaan. Karena pekerjaan akan terganggu juga, bahkan mengakibatkan permasalahan jika kita misalnya karena jauh dari keluarga, juga sholat seperti tadi sesuai dengan waktunya. Maka bagi dia punya rukhsah untuk menjamak qasar, gitu kan. Apalagi kemudian juga ilatnya ketika suatu saat Nabi tidak dalam keadaan sakit, tidak pula dalam keadaan bepergian, beliau menjamak 2 salat. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bukankah engkau tidak sedang dalam bepergian dan tidak dalam keadaan sakit, tapi mengapa engkau menjamak salat?" Maka Nabi katakan, "Ini adalah untuk memudahkan umatku." Nah, gitu ya. Nah, kemudian di fikih-fikih, di kitab-kitab fikih, kita akan menemukan perbedaan pendapat dari para ulama. Jarak berapa, gitu kan, seseorang boleh melakukan qasar atau jamak tadi. Nah, karena di situ tidak disebutkan tentang musafir. Kalaupun ada ditemukan hadis-hadis, yaitu menyebutkan 3 farsah. Yang kemudian 3 farsah itu oleh sementara ulama dihitung sekitar 6 kilometer. 6 kilometer. 6 kilometer. Adapun dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu minimal atau jarak yang boleh mengakibatkan kita dapat rukhsah itu adalah 81 kilometer. Dengan tujuan bahwa itu bukan untuk maksiat bepergiannya, gitu ya. Jadi terjadilah perbedaan. Namun kemudian ya, ketika kita melihat bahwa menjamak dan mengqasar itu, kalau tadi Nabi saja menjamak untuk memudahkan umatnya, ya, penjelasannya di situ untuk memudahkan umatnya, apalagi dalam keadaan seseorang bepergian yang dianggap bepergian itu adalah sebuah masyaqqah, sebuah kesulitan. Ya, beda dengan di rumah, gitu kan. Kalau di rumah beda. Tapi kan penjala pertama kemudian sekarang ada pertanyaan, tapi kan sekarang meskipun kita sedang bepergian, gitu kan, segala keperluan apapun kita terpenuhi. Bahkan sekarang orang bepergian itu senyaman di rumah. Tinggal dia di hotel misalnya, meskipun dia tugas dinas dan lain sebagainya. Nah, kembali kemudian nanti ada ulama-ulama yang melihat dari sisi rukhsahnya, bukan dari sisi penyebab kelelahannya. Jadi dia melihat, rukhsah ini muncul karena adanya kelelahan dalam bepergian. Tetapi ada ulama yang melihat, dia statusnya bawahnya bepergian. Mau lelah, mau tidak, dia punya hak untuk rukhsah. Nah, maka oleh sebab itu, inilah perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama Islam yang kemudian menghantarkan kepada kemudahan bagi siapa? Bagi umat Islam untuk memilih dan memahami pendapat-pendapat itu, gitu ya. Maka oleh sebab itu, jadi kalau kita lihat misalnya Said Sabiq lebih melihat kepada tadi dalam fikih sunnahnya, kitab fikih sunnahnya itu 3 farsah yang jadi underline-nya, di garis bawahnya itu 3 farsah. Adapun di mazhab Imam Asy-Syafi'i 81 km dan lain-lain. Nah, yang menurut saya cukup adil adalah ulama yang mengatakan bahwa 1, kapan seseorang itu dianggap pantas sebagai musafir. Ya, jadi dia sendiri yang merasakan. Nah, jangan sampai kemudian dari satu tempat ke tempat lain yang biasa terjangkau kata mereka itu
yang biasa, misalnya seseorang keluar rumahnya memang bepergian, tetapi bukan dalam bepergian yang akan mengakibatkan masyakoh, kata mereka begitu. Nah, kemudian yang kedua, rukhsah itu muncul karena adanya kesulitan, gitu. Tapi sekali lagi ini dikemukakan adalah wacana-wacana, pemahaman-pemahaman dari ulama yang berhati-hati dan ulama-ulama yang ingin menyesuaikan diri dengan Quran dan As-Sunnah, yang pada akhirnya kemudian menghasilkan variasi pendapat dan pemahaman, gitu ya. Jadi kalau begitu bagaimana? Berarti kita tidak bisa menyalahkan orang yang sudah bepergian, misalnya dulu mohon maaf Sukabumi ke Cibubur misalnya, sulit kendaraannya, bahkan mereka jalan kaki. Kalau jalan kaki berarti perjalanan 6 km itu sudah cukup dia untuk bisa mendapatkan rukhsah. Kalau jalan kaki. Kalau jalan kaki gimana sih, sekarang kan naik mobil, naik motor, tidak ada rukhsah. Nah, ada dua pendapat. Ada yang tetap tadi berpegangnya kepada masyakoh, karena adanya kesulitan maka ada rukhsah. Tapi ada yang berpendapat dia bukan karena ada kesulitan, tapi karena dia sedang bepergian. Nah, jadi pokoknya bepergian deh, bukan gitu. Maka saya kira di sini karena namanya kalau kita garis bawahi bahwa itu adalah rukhsah. Ya, kalau rukhsah kemudian dengan syarat yang ketat bisa jadi rukhsah nggak didapatkan, gitu. Maka oleh sebab itu, tapi kan tidak boleh juga memudah-mudahkan urusan agama. Nah, nanti akan sampai kepada satu titik ya, ketika tadi pendapat-pendapat itu begitu beragam, maka dapat kita lihat mempersulit di dalam agama itu lebih berat ya, lebih berat dibanding mempermudah. Nah, ya, sekali lagi mempersulit dalam urusan agama itu lebih berat akibatnya dibanding mempermudah. Gitu ya. Jadi kalau kita salah beristihad karena mempermudah itu tidak begitu beresiko dibanding beristihadnya mempersulit. Bahkan yang kita temukan justru dalam nas-nas hadis yang sampai kepada kita, para sahabat yang terancam, gitu kan, dalam tanda petik terancam itu justru karena mempersulit. Gitu ya, ini saya kira dari kaidah ini dapat dilihat bagaimana sesungguhnya. Apalagi tadi ada hadis yang mengatakan Nabi menjama dalam keadaan tidak bepergian dan tidak juga dalam keadaan sakit. Itu boleh itu. Ya? Ketika ditanya kenapa menjama, untuk mempermudah umatnya. Karena kita apalagi di zaman now itu orang begitu capeknya, tidak harus kerja. Bepergiannya aja udah capek, macetnya sudah sekian jam ini, masya Allah. Nah itu udah lelah, udah capek. Tapi kan setahu kita seseorang itu diperbolehkan menjamak sholat. Betul. Ya. Kalau bepergian ya, itu yang dipahami oleh orang-orang, orang-orang awam. Oke. Ya, nah makanya. Namun saya katakan juga bahwa menjama dan mengqashar sholat bukan sebuah kewajiban. Ya. Nah, tetapi menjama dan mengqashar adalah sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan sesungguhnya, gitu kan. Karena tadi, kenapa kamu tidak dijama? Ya, saya tidak ingin menjama. Kenapa kamu tidak mengqashar? Ya, karena saya tidak mengqashar. Meskipun sekali lagi kita memahami pada awal-awal bahwa menjama seakan-akan harus sebuah keharusan yang meniru segala sesuatunya. Nah, maka kemudian makanya oleh sebab itu kan pernah saya kemukakan bahwa kita seringkali ribut dalam tataran kaifiat. Ya, tata cara, kenapa, bagaimana, kapan seseorang. Tapi kita jarang sekali membahas tujuan-tujuan sholat. Ya, jarang sekali kita membahas aplikasi sholat itu seperti apa di dalam kehidupan sehari-hari. Lah kan kita sudah sama-sama tahu aplikasi sholat itu sehari-hari. Bukan yang dimaksud bukan aplikasi sholatnya, tapi maksudnya adalah aplikasi sholat di situ adalah aplikasi dari pesan-pesan sholat, dari janji setia kita di dalam sholat itu bagaimana aplikasinya. Itu yang kadang justru jarang dibahas. Ya, sementara kita ribut dari sisi kaifiat. Nah, oke, kembali kepada masalah. Jadi kapan seseorang bisa melakukan jama' atau qashar? Jika dia dianggap sebagai seorang yang sedang bepergian. Kan nanti bisa relatif. Berapa?
kalau dia dianggap bepergian itu musafir itu, maka dirinya yang tahu apakah dia akan sependapat dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i ataukah dia akan sependapat dengan ulama lain. Karena dia yang tahu susah atau tidaknya gitu kan. Nah, oleh sebab itu intinya kan kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa berpikir, menyebut nama Allah. Itu makanya sholat meskipun dalam bepergian, sholat tetap harus dilakukan, itu intinya gitu. Hanya boleh tidak sesempurna ketika kita sedang mukim itu sedang ini. Baik, Ya, Ustaz, ini saya mau bertanya. Kalau misalnya jarak dari kota A ke kota Kota B, B, itu nggak nyampe 10 kilo lah. Oke. Taruhlah kurang lebih 5 kilo misalnya. Oke. Tapi tahu sendiri kalau jalanan di Jakarta tuh macetnya, Macet, apalagi kalau iya. jam pulang kantor itu wah subhanallah gitu, masya Allah. Iya. Itu benar-benar itu boleh dijam. Ya, apalagi tadi kan kita sudah membacanya. Dari kebiasaan yang kita lalui, maka di situ ada kesulitan. Kalau ada kesulitan sudah barang tentu, silakan. Pintu rukhsah terbuka lebar untuk dia lakukan. Kalau seperti tadi, meskipun cuma 5 km, tapi macetnya bisa berjam-jam. Dan ini bukan sebuah bualan, ya, bukan sebuah kalimat yang mengada-ngada. Gitu ya, sederhana sesungguhnya. Jangankan seperti itu, ya. Jangankan 5 km. Kurang dari 1 km, sekitar 800 meter. Ketika dia berangkat jam 5, gitu kan, sore, mau membeli untuk iftar, gitu kan, ya apalah, misalnya sop buah atau gimana, dia bisa 1,5 jam itu, gitu ya. Nah, maka oleh sebab itu, ya saya kira kita akan cerdas menilainya, memahaminya. Intinya adalah ketakwaan yang ada pada diri kita, bagaimana senantiasa berupaya untuk mengedepankan apa yang menjadi ketakwaan kita itu, ya. Sekali lagi, jadi bahwa perbedaan pendapat itu karena memang para ulama juga sudah berbeda pendapat. Para ulama beda pendapat. Apalagi kita sebagai orang yang dalam tanda petik mempelajari kitab-kitab para ulama, mempelajari dengan alat-alat yang masih terbatas. Maka saya kira mana yang mengakibatkan hati kita tumakninah, maka itu yang boleh kita ambil. Ya, demikian saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi yang perlu digarisbawahi kuncinya adalah jika ada kesulitan. Iya, oke, boleh. Saya ke Ibu Tuti di Pancoran. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan zikir apa yang kita baca ketika dalam perjalanan? Nah. Misalnya kita di dalam bis yang memakan waktu berjam-jam. Masya Allah. Ini bisa jadi karena macet atau karena jarak yang jauh. Masya Allah. Saya kira banyak doa-doa yang masyhur atau zikir-zikir yang masyhur saat kita bepergian. Pertama, yang masyhur yang saya sering. Ya, saya bukan berarti kemudian yang lain tidak masyhur dalam pengertian tidak diamalkan. Jadi pertama kan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian ada orang yang menggunakan bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, bismillah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Tapi juga kemudian orang ada mengamalkan hadis setelah duduk di bis atau di kendaraan kita, ketika datar, ketika dia naik, ya saya mulai dari naik dulu. Dia katakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika turun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika datar, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi Ustadz kan bosen saya baca gitu terus sepanjang jam, gitu kan? Karena mohon maaf, saya lihat dari sisi kita, ya, sekarang dari sisi kita. Tapi yang jelas itu tuntunannya. Nah, maka kemudian boleh enggak kemudian, ya, kalau sedang seperti itu mulai kepada kejenuhan, subhanallah, subhanallah, naik, ya, Allahu akbar, Allah datar, alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa jadi kalau itu bepergiannya terjangkau waktunya, terjangkau dalam pengertian bisa lebih cepat, sebentar, maka saya kira tidak ada kejenuhan. Tapi kalau kemudian itu berjam-jam, misalnya Bogor Bandung 5 jam, ya, Bogor Bandung 4 jam. 4 jam ini boleh nggak saya dengan menghafal Al-Quran di bis
falyatafaddal mashkura. Boleh nggak saya membaca Al-Quran di falyatafaddal mashkura. Boleh nggak saya mendengarkan murotal baik untuk pribadi saja atau bersama teman-teman yang lain, falyatafaddal mashkura. Yang penting apa di situ? Yang penting adalah senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi intinya di situ. Bagaimana kemudian? Nah, tapi kenapa di dalam hadis-hadis kan banyak larangan-larangan, misalnya berdoanya juga tidak boleh teriak. Nah, itu dia. Nah, maka sesungguhnya itu semua zikir-zikir tadi menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Maka ketika Nabi melarang bahwa sesungguhnya kamu sedang menyeru bukan kepada zat yang tidak mendengar, gitu kan, maka tidak harus kencang-kencang, biasa saja, gitu kan, biasa. Tapi kita juga bisa mendengar doa-doa kita, ya. Jadi sekali lagi banyak doa-doa, di antaranya yang sering diamalkan tadi, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Yang jalan, kemudian kita baca sedang datar, kita katakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Turun kita katakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naik kita katakan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian setelah itu kita pun menghafal kembali apa yang kita lakukan, misalnya menghafal Al-Qur'an atau kemudian murojaah atau baca buku. Intinya senantiasa ingat kepada Allah dan usahakan untuk tidak bermaksiat di dalam perjalanan tersebut. Gitu ya. Jadi ini intinya seperti itu ya. Jadi memang tidak gampang sih membaca berbagai kumpulan hadis-hadis tentang doa-doa, tentang ada bepergian dan macam-macam. Namun kemudian loh gimana ini kok Nabi suatu saat begini mengajarkan kepada sahabat yang A, sahabat B mengajarkannya begini, seakan jadi semakin banyak doanya. Tetapi bukan berarti kemudian seluruhnya ya diwajibkan untuk dibaca, tetapi Anda boleh memilih doa mana saja yang Anda sukai dari apa yang diajarkan Nabi kepada sahabat tersebut. Atau doa-doa lain diambil dari Al-Quran. Karena doa Quran juga adalah doa, adalah zikir. Ya. Maka kemudian Quran pun disebut az-zikru. Maka tadi saya katakan membaca Quran pun itu bagian dari zikir di perjalanan. Gitu ya, atau murojaah, menghafal ya. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, wallahu a'lam bissawab. Baik, perbanyak berzikir atau membaca Al-Quran Ustadz ya. Iya. Ini mudah-mudahan dalam perjalanannya selamat sampai tujuan. Kemudian Pak Ustadz, masih ada kurang lebih 4 menit lagi menuju Jeddah. Ada Bunda Nisa di Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, apa doa ketika kita bepergian dengan pesawat? Nah, iya betul. Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Karena seakan-akan tidak ada doa naik pesawat, kan begitu. Ya. Nah, kan dulu sudah kita bahas. Ketika kita membahas istilah bid'ah dan bukan bid'ah, ya, Nabi yang jelas mengajarkan itu naik kendaraan kuda ataupun apa? Onta. Jadi kalau kita naik bepergian, naik mobil, kan tidak ditemukan. Nah, maka sebagaimana tadi saya katakan, naik pesawat pun sama seperti tadi doanya ya. Sama bismillah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Setelah itu pilih zikir yang kita suka gitu ya. Zikir apa saja selama itu ingat, kokoh, menguatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bawa mushaf, baca mushaf. Ya, saya pernah satu pesawat dengan Allah yarham Syekh Syam. Syekh Syam itu waktu Ramadan kami dari Bandara Suta menuju Balikpapan. Mulai dari di ruang tunggu sampai naik pesawat sampai turun dari pesawat, ya kecuali turun saja. Gitu, pas saat turunnya maksudnya. Turun dari pesawatnya gitu. Adapun sudah beliau jadi bawa mushaf beliau. Ya, baca terus sepanjang jalan. Saya siap Allah yarham tuh. Masya Allah ya. Tahun 2009 seingat saya itu masih ingat. Nah jadi saya bilang beliau Masya Allah. Jadi Quran itu ya saya tidak tahu persis berapa puluh kali khatamnya gitu kan selama Ramadan. Tapi yang jelas saya perhatikan di pesawat ya orang pada tidur beliau baca Quran. Dan saya mendengarnya baca Quran. Gitu ya. Tapi dia nggak buka Al-Quran kan? Bawa mushaf membaca, dia meroja baca, makanya saya katakan membaca.
Ya, selain menghafal beliau baca. Jadi di ruang tunggu ya, ketika naik karena beliau naik kursi roda ya kan, dia baca. Tempat duduk sudah beres, baca lagi Quran. Nah, pas turun dari pesawat baru tuh berhenti. Setelah nanti di mobil jemputan baca lagi, Masya Allah. Nah, jadi saya melihat para ulama itu ya seperti itu, tidak kaku harus mengikat kepada satu doa saja, enggak. Selama itu zikir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fakhtar, maka pilihlah mana yang bisa kita amalkan gitu ya. Yang intinya tadi zikir itu ingat gitu, senantiasa mengokohkan kita kepada naungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira, wallahu a'lam bissawab. Baik, wallahu a'lam bissawab. Ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi jawaban untuk Bunda Nisa di Bali. Dia juga ingin bertanya, insyaallah mau silaturahim kerasil. Masya Allah, alhamdulillah, ahlan sahlan. Nanti ketemu sama Ustaz Ahmad Soleh. Karena nanyanya pas di acara Ustaz Ahmad Soleh. Baik ikhwan dan akhwat, kami akan jeda sejenak. Nanti setelah ini kami akan kembali lagi ke ruang dengar Anda. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, dikirimkan ke nomor WhatsApp kami 081119999720 atau interaktif di 0218451512. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program di sore hari ini, yaitu kajian kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Ahmad Soleh. Tema kita tentang adab dalam bepergian atau safar. Kita kembali ke pertanyaan dari Anda ikhwan dan akhwat yang telah Anda kirimkan di 081119999720. Ada Ibu tidak disebutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabil Sukaraja Sukabumi kalau tidak salah saja karena disingkat. Alhamdulillah 1 tahun saya selalu menyimak suguhan-suguhan rasil yang sangat bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Maaf saya melenceng dari tema Pak Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya ketika sedang sholat atau sedang di WC, ada tamu atau ada tetangga yang datang mengucapkan Assalamualaikum, dibiarkan malah bawel? Dijawab juga nggak mungkin karena saya kan lagi sholat atau saat itu lagi di kamar kecil. Nah, Masya Allah. Dari siapa? Siapa? Iya, Ibu MM lah. Oh, Ibu MM. Karena di foto DP-nya Ibu. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Ada 2 yang ingin saya bagi. Pertama, ketika sedang sholat. Ya, kalau kita sedang sholat, apalagi kita dekat pintu orang tersebut mau masuk, maka cukup dijawab dengan 2 pilihan. Pertama, bacaan agak dikeraskan, gitu ya. Paling tidak dia tahu bahwa kita sedang sholat. 1. Yang kedua, tapi kan nanti juga akan pertanyaan tadi. Tapi itulah sementara ya, jawabannya itu dulu. Karena nanti akan ditanya, lah kan saya muslimat Ustadz, suaranya kan. Nah, makanya oleh sebab itu, pilih yang kedua dengan dehem. Gitu ya. Jadi dia salah, ya begitu ya. Oke ya, jadi ini. Kalau kemudian sekarang, ya ini mungkin masih dianggap aneh. Kalau kita sedang menuju pintu, kemudian tadi dengan dengan jawaban yang bacaan sholat agak keras juga tidak berpengaruh, maka semakin heboh, begitu kata gitu ya. Dengan dehem juga semakin heboh, maka sekali lagi jika Anda memang menuju ke pintu, artinya sholatnya menuju ke pintu, maka Anda boleh bergerak menuju pintu dan membukanya, kemudian Anda sholat lagi. Caranya? Ya tadi, jalan dibuka saja. Makanya kan kita sedang menghadap mana? Kiblat. Sementara pintu ada di depan kiblat kita, maka jalan buka, sudah buka. Kalau di belakang? Nah, kalau di belakang, kalau memang di belakang kan bisa mengakibatkan beberapa hal. Artinya banyak hal yang tidak terkontrol.
Ya, karena juga dari sisi security juga harus diperhatikan. Maka sebaiknya hanya itu saja kalau sedang kita menghadap pintu, gitu ya. Kalau di belakang seperti tadi cukup dengan bacaan yang agak dikeraskan atau dengan dehem. Jadi kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan, buka Kalau terus kita teruskan tidak sholat. bisa, ya. Sehingga dia tahu, oh sedang sholat dia, gitu kan. Meskipun nanti ada pertanyaan lagi, kok sholat bergerak sih? Karena di kalangan kita, apalagi di kalangan madhab Imam Asy-Syafi'i, di kita gerakan melebihi 3 kali merupakan sebuah kesalahan yang membatalkan, gitu kan? Nah, tetapi itu artinya kalau begitu, kalau kita menganut mazhab Imam Syafi'i seperti itu, ya berarti Anda tidak harus melakukan itu, gitu kan? Tapi kalau Anda misalnya memahami karena ada hadis yang menjelaskan seperti itu, falyaf'al, maka lakukan. Satu. Nah, yang kedua, ketika kita posisi sedang di toilet, jelas tidak dibenarkan Anda menjawab waalaikumsalam, gitu ya. Ketika Anda misalnya tadi sekali lagi sedang sholat, ada salam dan Anda pas sedang membaca di bacaan tasyahud, maka kemudian assalamu alaika, seperti itu boleh agak dikeraskan, gitu kan, sehingga oh dia sedang sholat. Sampai intinya adalah orang tersebut menjadi tahu bahwa kita sedang sholat. Itu satu. Nah, berlanjut kalau sedang di toilet, maka itu tidak ada pilihan lain kecuali dehem. Kalau toiletnya dekat, kalau jauh. Nah, kalau jauh ya sudah tidak harus dijawab, gitu. Kan kita sekali lagi syariat itu kan pilihan-pilihan yang mungkin bisa diaplikasikan, aplikasikan. Adapun tidak mungkin diaplikasikan ya nggak usah, gitu kan. Jadi dengan dehem juga Anda bisa, ya. Dehem kejauhan misalnya, tapi kok kita bisa dengar. Dia misalnya jauh kok ketika salam dia bisa dengar ke kita. Oh agak teriak gitu kan dianya gitu kan. Apakah juga ya intinya apa? Kemaslahatan yang harus diperhatikan. Apakah kita menjawab dengan itu atau kalau memang sangat lebih ini lagi, kalau kita tadi dalam sholatnya sholat sunnah batalkan. Gitu ya. Tapi kalau sholat wajib diusahakan dipertahankan. Tapi kalau kemudian itu bisa jadi fitnah yang lebih besar, misalnya ibu kita datang dari jauh macam-macam, maka tadi boleh buka pintunya saja. Ya, kalau kita sudah tahu kalau itu ibu kita. Nah, kembali ketika di toilet, maka cukup dengan dehem. Gitu kan? Atau dengan apa saja yang menunjukkan bahwa kita sedang di toilet. Oleh sebab itu, nanti ada bertamu pun adab. Bertamu pun juga harus diketahui oleh umat Islam. Nah, itu dia. Assalamualaikum, 1 kali nggak ada jawaban. Assalamualaikum, 2 kali nggak ada jawaban. Assalamualaikum, 3 kali nggak ada jawaban. Pulang dulu, menjauh dulu. Tuh, jangan dipaksa tunggu. Kalau mau Anda salam 3 kalinya berdurasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tunggu dulu. Lama gitu kan. Aduh. Berapa menit? 10 menit nih. Assalamualaikum. Nah, jadi mengapa? Karena tamu tidak semuanya bisa menjawab. Apalagi dalam melaksanakan pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan. Tamu atau tuan rumah? Oh, itu tuan rumah maksudnya. Tuan rumah tidak mungkin, jadi dia sedang mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin dia selesaikan dengan begitu cepat. Misalnya di dalam toilet begitu ya. Tadi seperti itu. Maka sekali lagi kita katakan, maka tadi kalau ke dalam durasi itu kita sudah menganggap lama salam tidak dijawab, maka sebagai tamu hendaknya tahu diri. Pulang dulu saja, keluar atau paling tidak keluar dulu. Kalau kita bepergian dari jauh misalnya saudara saya datang dari jauh. Nah, maka dia boleh kemudian nyari warung kopi dulu. Nah, di warung kopi sudah habis atau balik lagi asal ternyata ternyata memang tadi sedang mandiin anaknya rupanya, tidak kendara kan. Kalau mandiin anak kan anaknya ribut aja kan jadi orang ngetuk pintu atau salam juga ini. Meskipun juga nanti kasusnya bisa bermacam-macam. Kasus semacam itu bisa jadi karena kita rumahnya luas dan tidak ada bel. Ada bel tapi tidak berfungsi, kan gitu. Tapi ada kemudian rumahnya kecil tapi belnya aduh Masya Allah bisa 1 RT kedengaran, kan bisa ada juga begitu. Nah, kan ada bel yang
Assalamualaikum. Kan ada yang begitu. Tapi juga ting tong, bel toko bel go, bel toko bel go. Ada juga yang begitu. Jadi subhanallah, kasus-kasus itu dalam kehidupan banyak. Namun Islam menjawab, tetap sekali lagi menjawab Islam itu. Itu kan sesungguhnya ya tidak bisa disalahkan juga gitu ya. Misalnya, aduh belnya ganti, pakai yang assalamualaikum. Itu juga boleh saran semacam itu. Tapi permasalahan kemudian kan dia dulu yang nawarin belnya seperti yang tadi gitu loh ya. Tapi kalau kemudian dia punya duit ya bisa dia ganti. Tapi kemungkinan kalau tidak. Nah, jadi sekali lagi menarik sekali dalam kehidupan itu bagaimana menerapkan syariat ini ternyata unik sekali. Iya. Ya, unik sekali. Jadi Rasul itu sangat bijaksana melihat para sahabat kan, masya Allah ya. Kan ada sahabat yang minta izin. Sholat berjamaahnya tidak selalu sholat berjamaah bareng bersama Nabi. Kenapa? Karena harus gantian bersama istrinya bajunya. Nah ini menunjukkan bahwa baju lelaki dan baju perempuan berdasarkan dari sini pada zaman itu nggak ada bedanya. Nah maka nanti di mana sesungguhnya yang disebut dengan tasyabuh, menyerupai pakaian perempuan itu nanti kajiannya seperti apa gitu loh. Karena dulu pakaian laki dan perempuan ada bedanya. Lalu di mana permasalahan-permasalahannya gitu ya, yang mengakibatkan itu menjadi terlarang untuk dipakai oleh lelaki. Nah, tetapi saya ingin membahas bahwa ada sahabat yang memang ya kan minta rukhsah karena pakaiannya ganti, bajunya cuma punya satu, gantian bersama istrinya. Tapi saat dia punya baju satu, justru malah dia paling taat. Nah ini menarik juga gitu ya. Nah kemudian bagaimana orang yang rukhsah karena buta. Awalnya tidak diberi rukhsah. Awalnya diberi rukhsah. Namun kemudian akhirnya tidak diberi rukhsah gitu kan. Nah kembali kepada masalah tadi saya kira indikasi-indikasi yang diperlihatkan oleh berbagai macam hadis gitu kan. Dan memang kita juga mengamalkan ayat ketika masuk ke rumah orang lain yang mengucapkan salam. Namun kemudian setelah mengucapkan salam si pribumi dalam keadaan sedang sholat atau sedang di toilet kan gitu. Maka sikap apa yang harus dilakukan? Jawaban besarnya adalah maka lakukan apa saja yang boleh dilakukan untuk memberi isyarat kepada tamu bahwa kita sedang sholat atau sedang di toilet. Nah, macam-macamnya apa? Tadi sudah dijelaskan. Misalnya bacaan sholatnya agak keras, dengan dehem, atau dibukakan pintu, gitu kan? Atau diamkan saja, gitu satu. Kalau di toilet tadi dengan dehem tidak mungkin, biarkan saja. Tapi kalau kita tahu, menduga keras bahwa itu sangat penting, tidak bahaya kalau ini, maka jika mungkin segera sambut itu. Kalau misalnya jelas kalau sholatnya sholat sunnah maka batalkan gitu kan. Kalau di toilet meskipun kita sudah buka baju dan mungkin untuk keluar bajunya dipakai dulu gitu ya. Nah jadi saya kira pilihan-pilihan itu bisa diambil ya. Dan biasanya seorang muslim itu ada sebuah dorongan untuk bersikap sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan dia, sesuai dengan syariat yang ia pahami. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan kepada Ibu MM di Sukaraja, Sukabumi. Demikian, wallahu a'lam bis-shawab. Baik, Ibu MM di Sukaraja, Sukabumi. Kemudian ada Mbak Lupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, saya ingin bertanya, sebelum saya pergi biasanya saya mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat agar terhindar dari keburukan yang ada di luar. Bagaimana itu, apakah ada sunnahnya Pak Ustadz? Nah, jadi kalau mau sholat sunnah biasanya kan kita, nanti gimana? Sesungguhnya Anda bisa melakukan sholat sunnah setelah Anda wudhu pun kan ada syariatnya. Ya kan ada sunnahnya setelah berwudu sholat 2 rakaat. Datang hubungannya dengan bepergian tadi sholat 2 rakaat. Pulangnya juga nanti dari bepergian sholat dulu 2 rakaat. Ya, jadi sekali lagi seringkali kita menjadi risih karena merasa khawatir kalau sholat semacam itu kemudian mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sholat sekali lagi ya. Makanya sekali lagi memang dari dasarnya harus kita pahami mana kategori bid'ah dan mana kategori ghairu bid'ah.
mana yang disebut dengan nanti dari ulama-ulama tertentu kita akan mendengar yang disebut dengan sholat mutlak. Artinya sholat tidak ada penyebab apapun gitu, sholat aja. Gitu. Nah itu yang kemudian yang terlarang di 3 posisi sholat mutlak tersebut. Di saat matahari terbit, matahari sedang sedang di atas betul-betul sampai ketika ghurub. Nah itu sholat mutlak namanya. Itu tidak boleh tuh di 3 posisi itu. Tapi sholat sunnah yang ada penyebab, ya, misalnya syukrul wudu, terus apalagi ini boleh dilakukan, gitu kan? Nah, Nabi tidak mengecualikan kondisi tadi. Tapi yang dilarang tadi adalah sholat yang goir sabab, bidunis sabab, tanpa penyebab, ya. Misalnya yang ada penyebab apa? Syukur wudu. Kemudian apalagi tadi sunnah safar, gitu kan? Kemudian apalagi habis menunaikan habis memeluk Islam, gitu kan? Jadi ada beberapa hal yang kemudian itu dipahami sebagai sunnah, gitu kan? Yang ada penyebabnya. Yang kalau yang ada penyebab maka tidak ada larangan, kapanpun bisa dilakukan. Tetapi yang bidunis sabab, yang tanpa sebab, yang kemudian sebagian ulama menyebutnya sebagai sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Nah, termasuk nanti sunnah mutlak kalau dilakukannya di masjid sebelum Jumat, sebelum khotib naik mimbar disebut sholat sunnah intizar. Sholat sunnah menunggu khotib. Jadi jangan nggak ada sunnahnya sebelum misalnya sebelum sholat Jumat ada sholat sunnah. Banyak hadis yang menunjukkan itu. Ya, karena kebiasaan kita saja di lingkungan kita tidak dikenal. Maka mengatakan, nggak ada. Padahal kita baru baca juga dari satu sisi hadis, 2 hadis gitu ya. Jadi sholat intizar. Nah sampai kemudian khotib naik mimbar. Jadi kalau begitu sholat sunnah di hari Jumat itu menjadi puluhan rakaat gitu ya. Oke, kembali kepada masalah tadi. Jadi apa seperti itu? Itu kalau tidak salah dulu juga pernah ada yang bertanya tentang semacam itu. Jadi itu adalah sholat sunnah. Jadi sebelum apa-apa kita menyerahkan diri kepada Allah, itu adalah sangat baik gitu ya, sangat baik. Jadi apalagi kalau kita melihat sirah nabawi, ya, meskipun itu sirah, namun kemudian banyak hadis-hadis yang diselipkan oleh para ahli tarikhnya berkenaan tentang Nabi. Ketika Nabi ini, jadi ketika ini sholat sunnah ini, sholat yang sunnah seringkali kan itu penamaan untuk memudahkan saja, meskipun Nabi sendiri tidak memberi nama ini sholat apa gitu ya. Tapi ada juga yang memang oleh Nabi diberi nama sholat apa gitu ya. Tapi intinya ini sholat sunnah gitu ya. Jadi itu saya kira bagus sebelum bepergian Anda ini. Tetapi sholat apa? Anda boleh memulainya dengan sholat syukurul wudu. Sebelum bepergian kan Anda wudu dulu misalnya sehingga tadi sholat syukurul wudu. Bahkan kemudian Bilal terompahnya terlihat oleh Nabi di dalam sorga. Karena Bilal senantiasa menjaga tadi syukurul wudu. Ya. Ini saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Jadi diperbolehkan insya Allah. Baik, kemudian ada Ibu Aat di Bekasi Pak Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Saya suka pergi ke Lampung. Kurang lebih 7-9 jam. Oke. Pertanyaannya Pak Ustadz, bepergian itu baiknya perjalanan malam atau siang dari seorang ibu? Nah, jika seorang ibu, nih saya lihat dulu standar normatifnya. Yeah. Jika dia tidak didampingi oleh oleh seorang mahram, gitu kan, maka hendaknya dia bepergian siang hari saja, gitu kan. Misalnya berangkat pagi kan sampai sana bisa ke 7, berangkat jam 7 sampai jam 2. Jam 2, 7 tambah 7 atau 7 tambah 9 kan 16 jam. Yeah. Nah, 16 jam. 9 ditambah 7 ya 16. Berarti berangkat jam 7 sampai sana jam 4 sore. Bagi seorang ibu itu. Tapi kalau kemudian Anda diajak siapapun yang sudah dikenal, bahkan itu masih ada hubungan kerabat, mahram juga ada, ya. Kemudian diajaknya bepergiannya malam. Tapi kan dia satu keluarga, kita ikut, fadl, tidak ada masalah. Nah, yang jadi masalah itu ketika
Lampung masih zaman tahunnya saya tidak tahu persis, tapi ilustrasi gambarnya tahun 70-an. Wah, Gitu ya. Hutan. 70-an atau 8 masih hutan misalnya. Maka Anda bahkan tidak diperkenankan pergi. Gitu ya. Karena begalnya masih ini. Nah, jadi ilat-ilat itulah yang sesungguhnya. Sehingga kata Nabi kan bahwa nanti akan ada orang yang bepergian dari sana ke mana? Ke Hadrat Maut ya. Itu dia bepergian, tidak ada yang ia takuti kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, situasinya nanti suatu saat digambarkan oleh Nabi ada situasi aman. Jadi kenapa harus ada pendamping awal-awalnya? Itu adalah pendamping mahram, maksud saya, adalah dikhawatirkan banyak hal. Nah, sekarang mohon maaf ya. Anak kita, mohon maaf sekali lagi, nanti ini jadi pembahasan orang-orang yang berilmu. Anak kita mau kuliah, ya, di seberang sana, ya, misalnya di Samarinda. Samarinda itu ada satu universitas negeri, gitu kan. Anak kita misalnya, atau kita sendiri orang misalnya Surabaya. Kan biasanya dari Surabaya kemudian ke Suta dulu, dari Suta kemudian baru menuju ke sana. Bahkan atau terbalik bisa dari Suta kemudian ke Surabaya, dari Surabaya. Jadi banyak rute yang dipilih sekarang. Dan mereka sekarang dengan sendirian aja. Yang penting kontak, nanti dijemput ya di sana, sudah. Nah, maka oleh sebab itu saya kira Anda yang bepergian 7 jam atau 9 jam, kalau memang jelas dikhawatirkan macam-macam, Anda sebaiknya siang hari saja. Tapi kalau kemudian ada pendamping, ada mahram, maka Anda boleh memilih perjalanan mana yang dianggap nyaman, gitu kan? Nah, tapi kalau kemudian sekarang saya melihat tetap kita harus waspadai, ya. Jadi tujuan-tujuan syariat itu tetap menjaga, paling tidak ada 5 yang ia jaga, ya kan gitu. Bagaimana keselamatan jiwa diantaranya, menjaga lihifdin nafs, untuk menjaga jiwa. Kemudian juga untuk menjaga harta kekayaan. Nah, jika itu terjaga gitu kan, nah, maka tidak ada masalah. Jadi syariat ini diturunkan paling tidak menurut para ulama dalam menjaga 5 atau 6. Yang 5 itu diantara menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama itu sendiri, menjaga keturunan, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau itu kemudian terpenuhi, maka bukan masalah. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, maka sebaiknya cari waktu yang bisa memenuhi 5 tujuan ini. Gitu. Oh, kalau begitu akan terpenuhi 5 tujuan ini jika berangkatnya di siang hari. Gitu kan? Apalagi kan ketika kita kan mau bepergian tuh ada ya bawa sesuatu, apa hadiah untuk keluarga atau apa gitu kan. Nah, dikhawatirkan kalau malam banyak rampok, banyak ini. Oh, berarti kalau gitu malam. Oh, itu rampoknya, begalnya itu yang dia tujuannya kepada orang yang berjalan sendirian. Oh, berarti dia harus ada pendampingnya. Nah, itu maksudnya. Jadi kapan menjadi boleh, kapan menjadi tidak boleh, seperti tadi harus dipetakan. Baru kemudian kita bisa katakan, oh Anda boleh, oh Anda tidak boleh. Boleh karena insya Allah terjamin seluruh apa yang dikhawatirkan atau tujuan dari syariat ini diturunkan terpenuhi. Oh, Anda tidak boleh pergi. Kenapa? Karena dari 5 itu 1 atau 2 ini tidak akan terpenuhi. Gitu ya. Jadi ini saya kira yang dapat saya jelaskan. Namun sekali lagi Anda bisa memilih menurut Anda ya, dan pengalaman misalnya apa dan bagaimana yang dianggap paling nyaman dan aman. Maka itulah yang harus diambil. Ya. Tapi biasanya kan orang kalau pergi itu dari sini malam, mudah-mudahan sampai sana siang. Ya, sana pagi biasanya ya. Misalnya kalau kita Jadi naik, dia ngejar paginya itu di tempat tujuan ya. Betul, bisa saja begitu. Karena toh juga sekarang misalnya langsung naik pesawat, ya sekarang naik bis yang langsung ke tujuan. Ada yang juga memang yang ngeteng itu potong dari sini, misalnya dari mana ini, Cibubur, Kampung Rambutan dulu, Rambutan ke Merak nyebrang, ya kemudian nyambung lagi. Nah itu kalau berangkat sendirian di malam hari bahaya itu, terlalu banyak terbuka kemungkinan gitu kan. Kan kita itu sesungguhnya melihat kemungkinan, kemudian syariat mengarahkan agar kemungkinan yang terbaik yang harus diambil gitu ya. Setelah itu kemudian kita menyandarkan diri kepada Allah dengan tawakal ya. Nah, ini saya kira wallahu a'lam bissawab. Baik, Ibu Aat di Bekasi, semoga terjawab. Dan nampaknya kita sudah berada di penghujung acara, Ustaz, di penghujung waktu. Masya Allah, Pukul 17 lebih 27 menit.
Ya, untuk pertanyaan dari buat menjadi pertanyaan terakhir kita di sore hari ini. Nah, Mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan. baik. Kesimpulan dari apa yang dibacakan dari hadis dan dari pertanyaan-pertanyaan dapat disimpulkan. Pertama, bahwa dalam bepergian kita senantiasa memperhatikan baik diri kita maupun diri atau orang-orang atau binatang yang atau misalnya alat yang kita bawa. Berikanlah haknya masing-masing kepada mereka. Tetapi juga yang paling penting hendaknya kita selalu menggantungkan diri kepada Allah dengan zikir kepada Allah. Setelah itu kemudian juga dalam bepergian pun harus disesuaikan dengan syariat-syariat yang berbicara atau yang mengatur tentang bepergian tersebut. Demikian yang dapat saya simpulkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, dan semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikhwan dan akhwat, demikian tausiah kita di sore hari ini. Kajian kita Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Ahmad Soleh dalam tema kita yaitu tentang adab dalam bepergian. Kami mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Saya Abi Agus ditemani Atep dan juga Yusuf Subangkit di meja operator. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.